Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sehat tetap, salam bahagia. Kita akan bahagia, selalu bahagia agar kita tetap sehat. Jaga imunnya ketika menulis agar inspirasinya terus bertumbuh dan bisa kita dapat di mana saja Bapak Ibu. Baik, sudah sampai di mana perkembangan menulisnya Bapak Ibu? Kalau Pak Stefanus nggak usah ditanya, udah 2 buku. Oke. Ya, Ibu Siti Komaria, selamat bergabung. Bagaimana perkembangan menulisnya, Ibu? Udah sampai di mana? Iya, Bu. Oh, yang tingkat apa? Ya, Bu. Saya harap sudah bisa menyelesaikan target yang sudah dibuat kemarin, disepakati. Ya, Ibu Nani ya, udah ada kesepakatan kemarin. Siap. Ya. Semakin cepat selesainya, semakin cepat hilang bebannya dalam menulis. Ingat, menulis harus dengan bahagia. Oke, malam ini sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan memberikan materi mengenai mengubah PTK menjadi buku. Trik mengubah PTK jadi buku. Ibu Feni sudah menunggu materi ini. Ya, izin share screen ya Bapak Ibu, kita belajar bersama. Iya. Sebentar Ibu, saya jadikan co-host ya. Iya. Silakan. Ada udah episode startup itu, maksudnya medium, yang high, yang ada episode titik-titik. Sudah Ibu, silakan. Ya, terima kasih Bu Nani. Sama-sama Ibu. Kalau di tengah-tengah penjelasan saya muncul pertanyaan, boleh dituliskan di text box ya Bapak Ibu ya. Biar bisa langsung ditanggapi. Oke, izin share Bapak Ibu. Izin share screen. Kok ini sih? Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sebentar. Belum, Bu. Oh ya, udah lihat sekarang. Sudah. Lagi muter-muter ya, Bu. Sudah nampak, Bu? Sudah kelihatan ya? Ya. Oke, sebentar. Oke, trik mengubah karya tulis ilmiah menjadi buku. Banyak dari Bapak Ibu yang membuat PTK, kemudian ingin diubah menjadi buku yang ber-ISBN. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita mulai dengan tes otak kanan dan kiri dulu ya Bapak Ibu, supaya fresh. Bapak Ibu bisa tulis jawaban Bapak Ibu A atau B, karena pilihan jawabannya hanya A dan B. Di akhir tes nanti kita akan hitung bersama mana yang lebih dominan, otak kanan atau otak kiri dari kita yang berkembang, atau malah seimbang. Saya mulai ya Bapak Ibu. Oke, pertanyaan yang pertama. Meja kerja saya cenderung titik-titik. Saya juga ikut ini. Oke, sudah Bapak Ibu? Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Saya lebih suka menyelesaikan pekerjaan. Oke, jangan lupa ditulis jawabannya Bapak Ibu. Yang ketiga.
saya mengingat teman-teman sekolah, saya familiar dengan apa? Oke, berikutnya Dua. Gagasan terbaik saya. gagasan terbaik saya sering muncul saat kapan? Oke, berikutnya saat berbicara, tangan saya kadang ada yang suka bergerak, jarang bergerak, atau malah diam saja. Oke, selanjutnya saya titik-titik bergurau. Apakah tergolong sering atau jarang? Kita lanjut, Bapak Ibu. Terhadap sesuatu, saya cenderung Oke, saya lanjutkan. Ketika berbicara, saya dua lagi ya. Kita lanjutkan. Terhadap resiko, saya cenderung terakhir. Pada waktu senggang, saya lebih suka selesai. Kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Yang jawab A itu berarti kiri ya Bapak Ibu. Kalau jawabannya B itu berarti otak kanan. Ini jawaban saya. Kita totalkan kanan dan kirinya ada berapa? A kiri, B itu kanan. Saya malah Sama 55. 55 berarti imbang ya Ibu? iya. Seimbang. Saya banyak B, Bu. Banyak B berarti otak kanannya. Cenderung ke otak kanan ya Ibu. Maka Anda cenderung otak kanan. Ya. Saya lebih banyak A. Lebih banyak A berarti otak kiri. Mau lebih banyak ke seninya itu Pak. Ria. Saya banyak A-nya. Hanya serius ini kayaknya. Saya A-nya 7. 7. Saya banyak ke B. Kalau banyak kiri itu biasanya suka humor ya Bapak Ibu. Saya A7, Bu. Iya. Selalu bahagia. Oke, Bapak Ibu, kita sudah tahu kecenderungan kita lebih banyak menggunakan otak kanan atau otak kiri. Apapun itu baik, Bapak Ibu. Kanan, kiri. Oke. Biasanya kalau lebih banyak menggunakan otak kiri itu cenderung ke lebih senang ke yang bersifat indah-indah kayak Pak Guntur itu kan. Apa namanya, lebih senang dengan seni. Seperti itu. Banyak menghayal kali, Bu ya. Bisa. Aku ingin jadi presiden ya Pak ya. Andai aku jadi presiden. Oke, kita langsung ke materi ya Bapak Ibu. Ya SKP itu. Kita langsung ke materi. Ya. Di sini akan sedikit saya jelaskan mengenai angka kredit yang berhubungan dengan kenaikan pangkat pegawai negeri. Ini kaitannya dengan apa? Mika. Karya
tulis ilmiah yang harus kita buat ketika kita ingin naik pangkat. Nih, di sini terlihat untuk dari golongan 3B ke 3C ya Bapak Ibu. Ini diperlukan karya ilmiah yang punya 4 poin. Bukan 4 buah, tapi poinnya ini ya Ibu. Ya Bapak Ibu, poinnya. Diperlukan karya ilmiah yang bernilai 4. Gitu. Sedangkan pengembangan dirinya 3, dari 3B ke 3C. Kalau kita menulis buku, seperti kumpulan cerpen, itu diperlukan 10 buah judul cerpen dalam satu buku ber-ISBN, itu udah cukup. Sudah dapat poin 4. Udah bisa naik ke 3C. Kemudian untuk 3C ke 3D, ini poin yang diperlukan 6. Biasanya kita perlu 2 karya tulis ilmiah. Kalau kita punya buku 1, kita tinggal tambah 1 lagi dengan PTK bisa, best practice juga bisa. Kemudian selanjutnya dari 3D ke 4A. Ini kemarin saya baru habis ngurus ini. Mudah-mudahan segera keluar SK-nya. 4 poin. Kalau kita nulis buku, kita perlu 2 buku di sini. Cukup. 2 buku. Kalau saya kemarin itu 1 buku dan 1 PTK yang diseminarkan. Dan buku yang ber-ISBN. Kemudian dari 4A ke 4B, ini poinnya lebih banyak lagi, 12 poin. Kalau buku kita berarti perlu 3. Tapi di sini kalau 4A ke 4B ya 12 poin. Ada karya inovatif dan publikasi ilmiah yang diperlukan di sini. Kemudian dari 4B ke 4B ke 4C juga 12 poinnya. Kemudian 4C ke 4D 14 poin. Tentunya karya ilmiah yang dibuat juga akan lebih variatif yang diperlukan. Kemudian ada 4D ke 4E, ini 20 poin. Kalau saya baru sampai mengurus sampai ke 4A, Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang udah ke 4B atau 4C. Bukan lagi dan Kalau kita udah terbiasa menulis, mudah-mudahan insya Allah akan mudah kita nanti untuk naik pangkat, Bapak Ibu. Kemudian nih, subunsur untuk pengembangan diri. Mengembangkan diri. Pengembangan diri itu bisa dengan melalui diklat fungsional maupun kegiatan kolektif guru. Sedangkan untuk publikasi ilmiah, tentunya dengan membuat karya tulis ilmiah dan mempublikasikannya, biasanya berupa jurnal ya, yang dapat berupa hasil penelitian, tinjauan ilmiah, buku, modul, jurnal juga. Kemudian untuk karya inovatif, bisa dengan menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat pelajaran, dan mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Ini untuk pengembangan diri dan keperluan kita untuk kenaikan pangkat. Nah, ini dimulai dengan kerangka isi laporan best practice. Guru rajin biasanya bikin best practice. Best practice ini kalau menurut saya ini lebih simpel daripada PTK, karena kalau PTK itu menggunakan siklus, best practice ini tidak bersiklus. Jadi lebih simpel daripada PTK. Cukup ada bagian awal berupa ini, halaman judul dan seterusnya, kemudian ada bagian isi dengan bab-babnya tentunya, kesimpulan dan bagian penunjang berupa daftar pustaka dan lampiran data. Tidak ada siklus di sini.
Bapak Ibu yang sudah terbiasa membuat PTK pasti juga terbiasa membuat best practice. Kemudian nih, trik mengubah KTI menjadi buku. Nih dari mengubah judul Bapak Ibu. Contoh di sini contohnya judulnya penggunaan media audio visual untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar pada sejarah perkembangan Islam di Indonesia di kelas 9 SMP Negeri Surabaya tahun ajaran 2017-2018. Ketika dijadikan buku, judulnya akan berubah. Kita cukup ambil penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran sejarah. Nah, kita nggak usah panjang-panjang judulnya seperti judul KTI ataupun PTK. Cukup kita ambil ubah seperti ini untuk dijadikan buku. Oke, selanjutnya untuk bab 1. Untuk bab 1 buku, kita bisa ubah bab 1 atau pendahuluan pada PTK menjadi bab 1 buku. Kan di PTK itu ada bab-bab. Bab 1 itu berupa pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya berisi latar belakang dan lain sebagainya. Di situ kita ubah menjadi bab 1 buku. Di buku kita ubah menjadi bab 1. Yang isinya bab 1 pada PTK. Jangan lupa hilangkan masalah, manfaat, dan definisi operasional. Ya Bapak Ibu. Jadi itu kita hilangkan. Nggak usah kita masukkan dalam buku. Kemudian yang ketiga, ubah bagian yang berupa kesenjangan. Yang berisi rendahnya hasil belajar, motivasi, minat belajar, dan sebagainya. Hal itu kita ganti dengan kondisi yang memprihatinkan yang terkait pembelajaran mengenai materi atau mapel yang sudah kita PTK-kan. Jadi pembahasannya lebih luas, tidak hanya terbatas pada kondisi kelas kita. Kalau PTK itu kan hanya data yang kita peroleh itu atau kondisi yang kita PTK-kan itu hanya terkait kelas kita. Gitu. Jadi ketika dibuat jadi buku itu menjadi lebih luas karena tidak hanya terbatas pada kondisi kelas kita. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya langkah yang keempat, nih, berdasarkan latar belakang di atas, kan ada gitu tulisannya. Penulis menetapkan untuk melakukan penelitian tindakan kelas, dan seterusnya. Nah, untuk dijadikan buku, bagian ini kita tulis, kita ubah penulisan menjadi, buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang berjudul, nah di sini kita tuliskan judul penelitian kelas kita. Berbeda dengan judul buku kita. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan isinya seperti itu. Oke, next. Untuk bab 2 dan bab 3 buku. Apa isi bab 2 dan bab 3 buku? Bab 2 dan bab 3 buku ataupun bahkan bab 3 buku, bab 4 buku itu kita ambil dari isinya kita ambil dari bab 2 yang ada di PTK kita. Nah, di bab 2 PTK kita itu kan isinya tentang kajian-kajian teori. Nah, biasanya kajian-kajian teori yang dibahas di dalam PTK maupun KTI itu kan banyak bersub-sub bab. Bersub. Jadi, untuk bab 2 pada buku diambil dari kajian teori yang pertama. Berarti subbab 1 pada bab 2 di PTK. Dijadikan bab 2 buku. Kemudian di bab 3 buku kita ambil dari kajian teori yang kedua yang berikutnya. Kita jadikan bab 3 di buku kita. Jadi bab-babnya tidak sesuai dengan bab-bab yang ada di PTK kita. Ya begitu Bapak Ibu. Begitu juga seterusnya bab 4 buku jika masih ada kajian teori yang lain. Nah kita bisa jadikan kajian teori yang berikutnya itu menjadi bab 4 atau bab 5 buku kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bab 2, 3, 4, dan 5 dari
buku yang kita buat, kita ambil dari bab 2 di PTK atau KTI kita yang isinya kajian teori. Seperti itu. Nih, seperti ini. Bab 2 buku adalah subbab 2.1 atau kajian teori yang pertama di bab 2 PTK. Untuk bab 3 buku adalah subbab 2.2 di bab 2 kajian teori PTK kita. Begitu juga di bab 4 adalah subbab 2.3 yang ada di bab 2 kajian teori PTK atau KTI kita. Kalau kajian teorinya banyak, ada sampai 2.4, berarti kita urutkan saja menjadi bab 5 dan seterusnya. Begitu ya Bapak Ibu. Semoga bisa dipahami. Nih, di bab terakhir, di sini bab 5, ini diangkat dari bab hasil penelitian. Nah, kan di bab 3 apa bab 4 itu ya, di PTK itu ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, itu dijadikan bab 5 atau bab 6 di dalam buku kita. Di bagian awal bab ini, berikan pengantar. Contoh, uraian pada bab ini diangkat dari hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di mana, dan pada materi apa. Kan seperti itu. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah, tuh, bisa kita tuliskan. Biasanya datanya kan kita ambil dari sampel kelas kita masing-masing. Yang dikumpulkan dengan instrumen apa, itu. Dan data dianalisis dengan apa atau bagaimana, seperti itu. Ini untuk di bab 5 atau bab 6 buku kita. Selanjutnya untuk subbab berikutnya mengikuti subbab pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Nah, gitu. Seperti pada bab 2, 3, dan 4 tadi. Kan di bab hasil penelitian itu kan banyak subbabnya. Kita lanjutkan menjadi bab-bab berikutnya. Nah, dengan demikian tulisan kita akhirnya lengkap dan sistematis dan tentunya mudah dipahami oleh pembaca. Bagaimana Bapak Ibu? Gampang kan? Syaratnya satu saja. Laporan PTK-nya sudah ada. Kalau kita sudah punya PTK-nya, gampang saja kita mengubahnya menjadi buku yang ber-ISBN. Semoga Bapak Ibu bisa memahaminya dan bisa membuat PTK menjadi buku. Bukan begitu Bu Feni? Bu Feni dengan Ibu apa ya kemarin yang membuat PTK menjadi buku? Santi. Iya. Santi. Bu Susanti juga. Ada juga tadi. Kemarin yang chat saya itu. Satu lagi. PTK juga diubah Saya menjadi Bu buku. Dina. Oh iya Ibu Dina. Semoga bisa dipahami ya Bapak. Iya Ibu. Insya Allah Bu, nanti boleh di-share Kak Bu PPT-nya. Ya, nanti materinya di-share di grup ya Ibu-Ibu, Bapak-Ibu. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya. Oke. Selanjutnya, ini bonus. Ada juga kadang Bapak Ibu yang menulis buku cerita. Nih, kalau guru-guru di PAUD, TK, SD itu biasanya membuat buku cerita seperti ini. Ini juga bisa di-ISBN-kan. Kemudian, nah gambarnya sederhana seperti ini. Buku cerita untuk anak TK maupun anak SD. Bisa ya di-ISBN-kan? Bisa Bapak Ibu. Jadi akan lebih bermanfaat bagi anak-anak. Kalau ngaco. Satuan pendidikan kita. Untuk Nah, ini beberapa contohnya. Kemudian ada juga yang membuat komik. Nih, seperti ini. Komik dari foto-foto kegiatan di sekolah. Dibuat jadi komik, kemudian dijadikan buku, kemudian dicetak, ber-ISBN dan dicetak. Bisa.
Nih seperti ini. Apalagi sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk membuat komik. Nggak perlu pandai menggambar, yang penting pandai moto. Oke. Nih kategorinya supaya jelas ya. Ada 2 kategori buku yang kita buat biasanya berdasarkan buku 4 ya Bapak Ibu. Ada kategori kompleks dan kategori sederhana. Buku yang berkategori kompleks ini mendapat angka kredit poinnya 4. Apa saja itu? Kita lihat. Ada seni sastra, 2 buah buku novel, naskah drama atau buku cerita bergambar yang diterbitkan ber-ISBN. Ini bisa mendapat poin 4. Nah, lumayan kan Bapak Ibu untuk naik pangkat. Kemudian buku kumpulan cerpen, minimal 10 judul cerpen dalam buku. Kalau buku kumpulan puisi, minimal 40 puisi. Ber-ISBN. Dapat poin 4. Kemudian ada juga satuan clipping, minimal 10 cerpen atau clipping minimal 40 puisi. Yang dimuat di media massa. Kadang kita buat cerpen, dikirim di koran apa gitu kan. Kemudian diterbitkan, kita buat cerpen, kita kumpulkan apa clippingnya. Kalau 10 cerpen yang kita clippingkan itu, kemudian kita cetak dan kita ber-ISSN ini ya, akan dapat poin 4. Yang kategori sederhana, untuk seni sastra, 1 buah novel. Kalau tadi kan 2 buah novel. Ini 1 buah novel, atau buku cerita bergambar komik yang diterbitkan dan ber-ISBN. Ini kalau dia termasuk kategori sederhana, dia akan mendapat 2 poin. Buku kumpulan cerpen minimal 5 cerpen atau buku kumpulan puisi minimal 20 puisi yang diterbitkan dan ber-ISBN. Ini hanya dapat poin 2. Makanya kemarin ketika Bapak Ibu membuat buku yang berupa kumpulan cerpen, saya sarankan untuk paling tidak minimal 10 cerpen. Supaya kita dapat angka kreditnya lebih besar, yaitu 4 poin. Seperti itu Bapak Ibu, semoga dapat dipahami penjelasan materi pada malam hari ini. Barangkali ada pertanyaan seputar hal ini, monggo dipersilakan atau mau sharing dan lain sebagainya. Saya boleh tanya, Bu? Iya, sebentar. Oke. Siapa tadi yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi mau nanya nih, Bu. Tadi Ya. kan dikatakan bahwa untuk PTK bisa dijadikan buku ya. Iya. Yang kedua buku apa misalnya cerpen atau cerita rakyat lah. Nah yang pertama tadi PTK. Misalnya saya bukan PTK tapi misalnya gini apa? Saya menggunakan suatu aplikasi untuk pembelajaran. Jadi dalam buku itu misalnya cara-cara menggunakan suatu aplikasi untuk kegiatan pembelajaran. Apakah bisa juga jadikan buku seperti itu? Yang kedua, misalnya saya ingin ada cerita rakyat, tetapi dalam versi saya sendiri gitu. Saya bikin cerita rakyat, tapi dalam yang ada di Kalimantan misalnya di Sambas, tapi cerita itu saya menggunakan bahasa saya gitu. Bisa enggak? Iya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, Bapak berniat membuat buku tentang cara-cara apa tadi ya Pak ya? Penggunaan aplikasi gitu ya Pak ya. Berarti itu termasuk buku non-fiksi. Iya, itu termasuk buku non-fiksi tutorial Bapak. Bisa Bapak? Bisa Bapak jadikan buku. Nah, itu berapa minimal berapa halaman untuk tutorial? Oh. Target kita 60 halaman, Bapak.
halaman Iya, A4 ya? 60 halaman A4. Misalnya judulnya gini, judulnya meningkatkan kreativitas anak dengan menggunakan aplikasi X dalam pembelajaran A, misalnya gitu. Kepanjangan kali, Pak. Panjang ya. Judulnya Atau misalnya kepanjangan kali. Kemarin udah kita bahas cara membuat judul yang menarik, yang bombastis, yang kalau bisa itu judul itu jangan lebih dari 7 kata. Buat semenarik mungkin ya, Bapak. Apa ya? Yang kekinian gitu, Pak. Jadi karena target pembacanya itu kan untuk anak-anak ya, Pak ya. iya. SMP, anak-anak SMP kan kita sesuaikan dengan kodrat zaman mereka sekarang. Anak-anak itu sukanya dengan istilah-istilah yang menarik sehingga mereka tertarik untuk membacanya gitu. Jadi bikin judulnya yang bahasa kekinian gitu loh, Pak. Misalnya trik jitu apa gitu, Bapak. Iya, Bapak. Oke. Kemudian yang kedua, untuk cerita rakyat yang ingin Bapak tulis itu boleh juga Bapak menggunakan apa ya? Bahasa Bapak, ya kan? Enggak masalah, Bapak. Bisa Bapak buat jadi itu kumpulan cerita rakyat. Disambas mungkin gitu ya, Pak ya? Iya. Iya, bisa Bapak. Bisa kita buatkan buku. Jangan pula nanti bukunya cuma cerita rakyatnya satu buku itu hanya 2 cerita rakyatnya. Kalau bisa lebih banyak gitu ya, Pak ya. Jadi buku kita nggak tipis. Banyak ceritanya gitu, banyak judulnya gitu. Kayak tadi paling enggak kan 10 judul gitu. Kita dapat poinnya besar. Bisa dapat 4 poin untuk angka kreditnya. Seperti gitu ya, Pak Tri? Iya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Ini dari Ibu Ida Saprina. Kalau antologi yang penulisnya banyak, angka kreditnya berapa? Maaf Bapak Ibu, antologi itu adalah cara kita untuk memotivasi atau membiasakan kita untuk menulis. Nah, itu buku kerubutan rame-rame, jadi nggak ada poinnya Bapak Ibu. Buku yang bisa mendapat nilai atau poin itu maksimal itu 3 penulis atau gimana gitu. Kalau udah sampai puluhan gitu, buku rame-rame nggak ada nilai poinnya Bapak Ibu. Itu hanya untuk sebatas melatih kita agar kita terbiasa menulis. Begitu ya, Ibu Ida? Bu, ya. Dengar? Iya, silakan. Nah, jadi kalau yang saya baca di internet itu kan antologi itu yang dinilai, ini kalau tidak salah lah ya, untuk yang 4 orang aja gitu yang dapat nilai. Ya, tuh kan. Nama yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama itu lebih besar, yang kedua, ketiga, keempat kalau tidak salah sih 20. Iya. Nah, hanya saya mau konfirmasi aja apakah seperti itu gitu. Karena kita kan rame-rame ya. Iya. Itu kalau iya Ibu. Itu kalau penulis antologinya cuma 4 orang. Jadi poinnya dibagi jadi 4 orang itu. Orang pertama dapat poin lebih besar daripada yang kedua, 3 dan 4. Tapi kalau kita ini antologinya 38 orang. Kan enggak disebutkan namanya 1, 2 nama A, B, C, koma dan lain-lain kan enggak kan? Enggak. Kan kita ditulis semuanya, nama penulisnya ditulis semuanya itu Bapak Ibu. Iya. Lalu gini Bu ya, mau tanya kembali. Ya. Jadi kita kan anggaplah kita udah jadi buku ya. Nah, lalu kita mau kenaikan pangkat kan? Iya. Nah, itu kan kita cara kita membuktikan untuk kenaikan pangkat itu bagaimana? Misalnya kan kemarin
apakah betul gitu kan? Apakah kita harus buat semacam, kalau kita buat macam kemarin saya naik pangkat itu kan buat makalah lagi kan, ada covernya, ada kata pengantar, ada daftar isi. Nah itu kayak gimana gitu supaya kita bisa melaporkan buku kita untuk kenaikan pangkat. Yang pertama kemarin juga udah dibahas sedikit oleh Bu Nani juga. Tentunya gini loh, seperti saya kemarin kan nulis buku mengikuti kegiatan pelatihan dari FIM. Jadi di situ kan kita punya apa ya, jadwal pelatihannya, daftar hadirnya dan lain sebagainya. Itu kan apa namanya, kelengkapan untuk kita naik pangkat agar untuk membuktikan hal itu. Kemudian yang berikutnya tentunya buku kita itu perlu kita seminarkan Bapak Ibu, supaya orang lain supaya yang lain juga apa ya, tahu bahwa kita itu menulis buku seperti kita menyeminarkan apa PTK ya kemarin. PTK. Oh, harus diseminarkan lagi? Iya. Kalau kemarin saya nanya dinas lah ya, iya, yang mengurus masalah kenaikan pangkat, itu katanya enggak ada sih ngomong masalah seminar, yang pasti katanya buat model seperti kita buat makalah, ada cover, ada daftar isi, ada kata pengantar, seperti itu. Berarti kita buat laporan, gitu ya Bu ya? Model laporan. Hanya saya pengen mau detailnya tuh kayaknya kayak gimana, yang pernah melaporkan kita buat buku lalu kita buktikan gitu, itu kayak gimana gitu. Kalau dulu sih saya pernah kayaknya ikut pelatihan tapi udah agak lupa gitu. Kalau masalah buku ini agak lupa gitu. Mungkin Ibu ada pengalaman gitu. Kalau kemarin di saya ya Bu ya, di Kabupaten Ketapang, itu tadi saya melampirkan persyaratan karena saya menulis buku itu melalui kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh FIM bekerja sama dengan Dinas Kabupaten Ketapang, sekian waktu rentangnya. Jadi saya lampirkan itu berupa daftar hadirnya, kemudian apa yang lainnya terkait itu, ada daftar hadir, kemudian semacam laporan kegiatan juga sih Ibu. Semacam laporan kegiatan itu apa sih isi dari kegiatan itu, materinya apa aja, seperti itu, jadwalnya, jadwal dari pelatihannya seperti itu, kemudian dengan buku kita gitu Ibu. Buku asli kita gitu kan? Iya, buku asli itu. Fotokopi atau gimana itu? Atau... Kalau saya kemarin itu buku aslinya Ibu. Itu. Iya. Oh ya, terima kasih Mbak ya. Iya, sama-sama Ibu. Oke, pertanyaan berikutnya ada Elvira dari Ibu Elvira. Apakah mengubah best practice menjadi buku sama caranya dengan mengubah PTK menjadi buku, Bu Siti? Iya Ibu, sama. Sama ya Ibu Elvira. Sama caranya seperti itu. Kemudian mohon izin Bu nanya nih Pak Sukardi. Mau nanya apa ya Pak Sukardi? Mana Pak Sukardi? Silakan Pak Sukardi. Iya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu, terkait dengan penulisan seni sastra tadi, secara kebetulan ini kan kategori kompleks ataupun kategori sederhana itu kan ada penilaiannya. Iya. Untuk kenaikan pangkat terutama. Iya. Lalu kemudian secara kebetulan saya ini kan guru pendidikan agama Islam Bu di SMP kedua. Apakah seni sastra ini bisa untuk kenaikan pangkat bagi saya yang berpendidikan ngajar di pendidikan agama Islam atau tidak bisa begitu? Lalu kemudian yang kedua pertanyaannya Bu, ini Bu,
Mohon. Ini saya kira sama juga nih dengan Ibu Elvira tadi, kaitannya dengan best practice. Secara kebetulan di tahun 2017-2018 itu saya ada menulis tuh berkaitan dengan penulisan ini, Bu, best practice ini, dengan judul ini peningkatan pemahaman pembelajaran ilmu tajwid nun sukun atau tanwin dan mim sukun melalui media kartu. Nah, ini kartu ini pun juga saya buat nih, Bu. Kartu buat sendiri untuk kaitan pembelajaran pada siswa kelas 7 SMP Negeri Singkawang. Dan ini saya kira kalau ini bisa untuk dijadikan misalnya dijadikan PTK, ini kan tinggal teknisnya tinggal digimanakan, Bu. Saya kira itu, Bu, pertanyaan sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru agama, kemudian suka dengan sastra ya Bapak ya, seni sastra. Kalau misalnya membuat buku tentang sastra, sedangkan Bapak itu guru agama, apakah bisa untuk dijadikan mendapat poin untuk naik pangkat begitu ya Pak Sukardi? Iya Bu, iya Bu. Iya. Kemarin itu teman saya sebentar, Ibu Yanti, itu guru matematika, beliau membuat buku puisi. Bukunya tentang puisi. Guru matematika membuat buku kumpulan puisi. Tapi puisinya itu Bapak Ibu masih berkaitan dengan ini, materi matematikanya. Ada juga teman saya itu dia guru fisika. Dia membuat buku kumpulan puisi. Puisinya itu menarik. Puisinya itu istilah-istilah di fisika seperti itu. Jadi itu mengaitkannya Bapak Ibu, Bapak, supaya ada keterkaitan dengan Bapak, latar belakang pendidikan Bapak seperti itu sebagai guru agama kan. Kalau misalnya buat buku sastra berupa puisi, jadi puisinya itu masih ada kaitannya dengan pendidikan agama yang Bapak ampu. Kemudian yang kedua, best practice. Best practice bisa nggak dijadikan buku gitu ya Pak ya? Iya, di PTK maksudnya Bu, PTK. Oh, dijadikan PTK dulu gitu. Iya, dijadikan PTK. Jadikan PTK. Berarti Bapak akan melakukan penelitian yang bersiklus. Kalau best practice kan nggak ada siklusnya. Iya. Iya. Bisa saja Bapak. Bisa saja. Bisa Bapak buat PTK. Cuman Bapak harus melakukan tahapan-tahapan tadi sesuai dengan tahapan PTK seperti itu. Gitu Pak. Oke, makasih Bu. Sebentar nanti mudah-mudahan kalau ada pertanyaan nanti silahkan sampaikan lagi. Oke. Iya, terima kasih Pak Sukardi. Ini ada pertanyaan dari Pak Stefanus. Pantun termasuk karya sastra. Jika jadi buku kumpulan pantun, apakah ada angka kreditnya? Ada Pak, pasti ada. Cuman tadi tidak tersebut di dalam penjelasan tadi. Bapak bisa cek di buku 4 ya. Kalau untuk angka kredit itu ada di buku 4. Bisa juga di-download Pak di Google. Nah, di situ tertera semuanya. Seperti itu. Saya juga lupa tadi mencari untuk yang pantun. Berapa angka kreditnya termasuk yang mana. Karena tadi tidak masuk dalam penjelasan saya. Begitu ya Pak Stefanus. Nanti kita cari bersama di buku 4. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Stefanus. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Enggak ada. Ibu Zuriati? Ada yang mau ditanyakan Ibu atau ada yang mau di-sharingkan? Ada sedikit aku. Iya, silakan. Tadi kan sudah mencoba menulis di judul 1. Kemudian kata Ibu kemarin untuk supaya lebih hidup ada dialog. Yang ingin saya tanyakan, pada dialog itu apa boleh kita selipkan bahasa daerah tersebut
Kemudian kalau boleh apa saja ketentuannya? Hanya itu Bu, terima kasih. Iya. Langsung saya jawab Ibu. Boleh Ibu. Nanti dalam penulisannya nanti dimiringkan. Nah, dalam penulisannya nanti dimiringkan ya Ibu. Iya. Iya, karena dia termasuk bahasa daerah. Sama dengan bahasa Inggris ya Ibu. Bahasa asing kan dimiringkan. Seperti itu. Bisa Ibu. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ibu Dina Aprilia mau bertanya, silakan Bu Dina. Baik, terima kasih Bu Siti. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam Bapak Ibu. Bu Siti, ini yang saya mau tanyakan. Saya pernah menyusun sebuah buku pribadi siswa. Kebetulan saya kan guru bimbingan dan konseling. Di tahun 2015 saya pernah membuat buku pribadi siswa, tetapi memang belum di ISBN-kan. Sudah saya ajukan untuk kenaikan pangkat di 3D. Kemarin termasuk ke dalam karya inovatif. Apakah kebetulan di tahun 2016 ada salah satu sekolah yang menggunakan buku pribadi siswa saya, dan tahun ini pun ada juga satu sekolah yang ingin menggunakan buku pribadi saya. Apakah bisa kalau buku pribadi yang saya susun ini dan saya buat ini di ISBN-kan, tetapi tidak sampai 60 halaman Bu Siti? Bagaimana Bu Siti? Terima kasih atas jawabannya Bu Siti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apa namanya, kreatif sekali Ibu ini ya. Membuat buku-buku. Ya, kalau nggak ber-ISBN itu termasuk karya inovatif, betul ya Ibu ya, termasuk karya inovatif. Bisa nggak di ISBN kan? Nggak sampai 50 halaman. Bisa Ibu, bisa. Cuman tadi bukunya jadi tipis gitu, karena itu kan semacam buku saku siswa atau buku karya buku siswa ya, buku individu siswa. Bisa Ibu? Iya. Bisa, bisa kita ISBN kan. Sayang punya karya seperti itu. Ketika kita ISBN kan, kemudian nanti kita bisa kita serahkan ke Perpustakaan Nasional seperti itu. Kalau di sini saya ke perpustakaan daerah supaya karya kita tetap nggak hilang gitu, bisa bermanfaat bagi orang banyak begitu. Semoga bisa menginspirasi orang lebih banyak lagi ya Bu Dina. Amin. Ya. Terima kasih Bu Siti. Iya, sama-sama. Kalau memang bisa nanti saya berkonsultasi dengan Bu Siti bagaimana caranya ya Bu Siti ya. Boleh. Siap. Terima kasih Bu Siti. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Tapi setelah kegiatan WLG ini ya Bapak Ibu, seperti Pak Stefanus juga begitu. Karena panitianya udah sedang sibuk ini. Sedang sibuk dengan kegiatan WLG. Kita fokus dengan buku individu kita yang satu. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan memberikan satu materi. Ada? Lagi asik nulis atau lagi asik dengan kerjaan yang lain ini? Bisa dua. Pak Samsul, asik nulis? Pak Arnold? Boleh nambah Bu pertanyaannya Bu? Iya. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Sukardi. Ya. Mau bertanya? Masih Bu Stini, kaitannya dengan PTK nih Bu. Iya, masih penasaran Pak Sukardi. Masih penasaran Bu, ini kaitannya PTK kemudian. Iya. Saya pernah baca nih dari buku tulisan Pak Fayzuluddin MPD ini kaitan dengan PTK. Di kaitannya dengan pendekatan ya Bu. Iya. Kan ada PTK non pendidikan non PTK atau PTK. Sekarang kan pembahasan kita adalah PTK Bu ya. Penulisan PTK Bu ya. Iya. Di salah satu PTK itu tidak kenal istilah populasi dan sampel. Sementara kan kita istilahnya kan kita menggunakan PTK itu kita arahnya adalah untuk perbaikan proses pembelajaran yang sampelnya juga ada anak itu sendiri Bu. Ini maksudnya apa Bu?
mohon penjelasan Bu Sri. Makasih. Sebentar ya Bapak. Kita punya Ya. Ibu dosen di sini. Ibu Nani. Halo Ibu Nani. Ya Bu. Ya, ada pertanyaan dari Pak Sukardi mengenai penulisan PTK ini Ibu. Barangkali Ibu bisa bantu jawab. Beliau menemukan bahwa dalam PTK itu tidak ada istilah populasi dan sampel. Tidak ada istilah populasi atau sampel, sedangkan Sampel, untuk penulisan PTK itu sendiri kita kan melakukan perbaikan dari Proses siswa, pembelajaran. itu dari proses pembelajaran siswa begitu. Bagaimana Ibu? Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Sukardi. Benar ya namanya Bapak Sukardi? Iya, iya. Ya. Sependek pengetahuan saya ya Pak, kalau PTK itu kan memang tujuannya adalah perbaikan pembelajaran. Kan tinggal ini kalau setiap penelitian itu pasti ada populasi dan sampel ya Pak ya, karena tentu yang jadi objek penelitian itu adalah siswa. Gitu Pak ya. Karena nanti tolak ukurnya adalah mungkin kalau PTK-nya Bapak menguji tentang strategi pembelajaran apa gitu ya pada siswa gitu, pasti nanti ini ada alat ukur yang membuktikan bahwa strategi pembelajaran Bapak itu berhasil atau tidak, yaitu dengan peningkatan nilai misalkan. Nah tentu saja yang dinilai adalah hasil belajar siswa gitu. Jadi tentu saja ada populasi dan sampel ya Pak ya. Nah kalau di penelitian saya kalau di dunia guru ini sudah hampir 4 tahun meninggalkan hampir 4 tahun meninggalkan, dan saya sekarang alhamdulillah di dunia dosen gitu ya. Jadi kalau kami itu pasti ada populasi dan sampel gitu, dan untuk penelitian itu memang beberapa menurut buku ahli penelitian kuantitatif ataupun kualitatif itu ada minimal sampel berapa orang yang diambil gitu. Nah rata-rata itu mungkin sekitar 30 orang gitu. Nah jadi menurut saya ini juga ya Pak ya, kalau kita mau memastikan apakah PTK itu jelas menggunakan populasi dan sampel, memang kita harus punya buku Pak, buku yang kita jadikan acuan untuk melaksanakan PTK itu. Sekarang kan banyak sekali buku-buku PTK gitu ya. Kalau menurut saya sih tetap ada, karena penelitian kan pasti ada objek yang diteliti gitu Pak. Ya sepertinya itu saja Pak, mungkin nanti bisa baca kembali, soalnya ini buku PTK ini banyak sekali, kita tinggal merujuk ke siapa ini penulisnya gitu. Iya. Kemarin kebetulan kita baca ini dari Pak Izaluddin Bu. Ini cetakan tahun berapa Pak kemarin saya. Cuma mungkin barangkali ada perbedaan kali Bu antara populasi PTK dengan penilaian dengan penulisan karya ilmiah di tingkat misalnya di kalangan mahasiswa misalnya kan, mungkin ada perbedaan kali Bu kaitannya dengan populasi dan sampel yang penulisan terkait PTK itu sendiri Bu. Ya, baik Pak. Karena ini kan penelitian tindakan kelas ya Pak ya. Kalau itu berarti di kelas itu kan berarti ya ini ya Pak ya, ya full satu kelas itu ya Pak yang jadi objek penelitian gitu. Kalau di kami itu biasanya dengan bilangan 30 orang itu cukup Pak untuk melakukan penelitian tertentu gitu. Karena bukan kelas ya Pak ya kalau di kami. Nah kalau di kelas otomatis ya namanya kelas ya satu kelas itu gitu Pak. Kalau kelasnya besar, misalkan ada A, B, C, dan D sampai berapa gitu Pak, kan Bapak bisa memilih salah satu gitu kelas apa yang memang ini perlu kita melaksanakan PTK di situ. Jadi tidak semua kelas gitu.
Karena tentu saja setiap kelas itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya Pak. Jadi karakteristik pemilihan populasi dan sampel itu juga akan ada random sampling, ada purposive sampling ya Pak ya. Jadi itu kriteria pemilihan populasi dan sampel itu kalau PTK kan berarti kelas yang membutuhkan treatment ya Pak ya, membutuhkan treatment agar menjadi lebih baik gitu kan. Nah, jadi bisa menggunakan purposive sampling atau random sampling. Itu sih Pak yang saya ketahui gitu. Usul barangkali Bu, ini soalnya kan kemarin kita baca di buku 2012 mungkin barangkali apakah bisa dipakai sebagai pedoman atau sebagai referensi. Kalau memang ada pedoman tulisan terbaru mungkin barangkali bisa di-share Bu di grup kita Bu. Terima kasih Bu. Siap-siap Pak. Tambahan lagi mungkin Pak ya, referensi atau daftar pustaka untuk buku yang sifatnya adalah buku induk gitu ya. Buku induk penelitian itu bisa kita gunakan dalam kurun waktu 10 tahun. Misalkan 2021 sekarang berarti kalau buat referensi seyogyanya itu 10 tahun ke belakang itu masih boleh. Tapi kalau sudah tahun 90-an, dan seterusnya 10 tahun ke atas itu jangan dipakai lagi karena sudah banyak penulis-penulis baru, ahli-ahli baru yang sudah membuat tulisan tentang buku tersebut. Lalu untuk misalkan ada referensi ini Pak, jurnal ya. Tadi disinggung sedikit tentang jurnal. Kami di dunia dosen ini juga ini kalau penelitian itu wajib terbit di jurnal terakreditasi. Untuk kenaikan pangkat itu minimal Sinta 6 baru dapat poin. Kalau sesuai dengan keahlian itu nanti bisa poinnya kalau nasional itu 10 maksimal. Itu kalau nanti Sinta 5, Sinta 4 sampai Sinta 1 itu nanti akan bertambah jadi bisa 20 gitu untuk satu artikel. Poinnya ya, Ibu? Poinnya betul. Dan ini ya alhamdulillah kebetulan saya masuk sekarang itu 3B. Jadi kalau mau 3C itu kami harus mengumpulkan 50 poin gitu dari Tridharma, dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, setelah itu penunjang. Nah, salah satu yang saya bahagia bisa bergabung di FIM ini adalah ini bentuk dari pengabdian saya kepada masyarakat seperti itu. Nah, untuk jurnal sendiri misalkan Bapak Ibu menggunakan referensi sebagai referensi di PTK, misalkan ada jurnal yang judulnya itu mirip dengan PTK Bapak Ibu dan Bapak Ibu gunakan, itu seyoginya adalah 3 tahun ke belakang. Jadi yang terbaru. Jadi kalau sekarang 2021 berarti minimal 2018 karena jurnal itu setiap tahun bahkan setiap semester itu banyak yang menulis gitu. Apalagi untuk kami di dunia dosen itu ada target setiap semester itu seyogyanya menulis 1 artikel. Nah, seperti itu. Terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Bu Nani atas penjelasannya. Sama-sama. Lebih kepadanya. Langsung kepada ahlinya ya Pak Kardi, karena beliau dosen. Karena beliau dosen. Ya. Jadi lebih paham seperti itu. Ya, masalah sampel itu kan ada sampel representatif dan yang tidak representatif. Kalau PTK sampelnya lebih yang tidak representatif. Seperti itu yang saya tahu. Kalau yang penelitian lainnya itu sampelnya menggunakan sampel yang representatif, yang bisa mewakili. Kalau kita PTK itu bisa sampel acak, yang tidak representatif. Contohnya seperti kelas kita hanya mengambil Ya, halo Ibu Siti. Mungkin masih gangguan sinyal ya Bapak Ibu. Ya. Kita tunggu. Halo Ibu Siti. Sepertinya putus. Karena jaringan internet di sini juga agak kurang bagus. Ada masalah kayaknya Bu. Oh iya Pak ya. Baik, ini di partisipan beliau masih ada di di partisipannya. Kita coba lagi hubungi ya.
Nah, ini sambil menunggu Ibu Siti bergabung dengan kita, ini mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin tadi sedikit penjelasan dari saya karena terakhir saya jadi guru sertifikasi non PNS saya tahun 2009 sampai 2016. Nah, setelah itu saya mulai mengajar di perguruan tinggi karena 2016 alhamdulillah sudah lulus S2 dari Malang, Jawa Timur. Jadi akhirnya alhamdulillah 2018 kemarin mengikuti CPNS di IAIN Pontianak bahasa Inggris formasinya, dan alhamdulillah bisa bergabung di IAIN Pontianak sampai sekarang. Congratulations. Thank you so much. Ya ampun. Bu, mohon maaf, di sini mati lampu. Masya Oh, Allah. Masya Allah. Iya, ya Bu. Iya, jadi ini pakai HP ya Bu ya? Ya, saya nggak berani ngidupin kamera, ntar itu ya, menyeramkan. Iya, itulah Bu. Jadi ini sambil Bapak Ibu saya membuka rahasia jati diri saya jadinya. Iya, nah, seperti itu. Jadi mohon maaf kalau belum memperkenalkan diri dari awal karena jiwa saya memang awalnya adalah seorang guru sejak 2012. Jadi saya sangat mencintai guru, bahkan suami saya juga guru dan akhirnya jadi dosen sama-sama, alhamdulillah. Jadi semuanya penuh perjuangan ya Bapak Ibu. Jadi menulis ini adalah passion, dan insya Allah lah buku-buku Bapak Ibu semuanya, walaupun mungkin sekarang dianggap kayak apa ya, manfaat tulisan saya kayaknya biasa aja nih. Nah, mungkin yang bisa dibahas yang dibahas Ibu Siti Timah kemarin nggak percaya diri nih, tapi dampaknya luar biasa untuk generasi selanjutnya gitu. Jadi nanti siapa saja yang menemukan buku Bapak Ibu pasti akan terinspirasi. Itu saja sih. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih, Bu, semangat. Intinya percaya diri ya. Intinya percaya diri. Selalu percaya diri. Jangan insecure ya Pak Gun. Saya kembalikan ke Bu Siti ya Bu. Ya. Kayaknya saya nggak bisa share screen jadinya ini Bu, karena materinya di laptop. Oh iya. Tadi Kak Bu, materinya boleh di saya Bu yang share screen Bu? Ya silahkan. Terakhir tadi adalah ini ya Bu ya. Tentang trik mengubah KTI menjadi buku, Ibu. Oh, siap-siap. Sebentar ya. Sambil mungkin Ibu melanjutkan akan saya buka untuk PowerPoint-nya. Nah, kemarin itu yang didapat dari Ibu Pur ya, Bu ya? Ya, Ibu. Oh, baik, siap. Baik, akan saya share screen dari sini. Semoga saja bisa kita lihat semuanya. Baik. Maaf. Baik, apakah bisa nampak? Kelihatan, Ibu. Baik, agak ke bawah ya. Sampai mana tadi ini ya? Lebih. Sudah habis. Oh, sudah habis ya. Sampai sini? Ya. Bisa di-stop, Bu? Mungkin saya kalau terlewat. Oh, yang terakhir ya, Bu? Iya, udah sampai bagian akhir. Oh, siap. Ya. Lalu adakah ini, Bu? Apa ini slide yang bisa saya share lagi mungkin? Rencananya saya hari ini mau ambil materi tentang ini. Cara memperpanjang tulisan. Iya. Boleh langsung di ini Kak, di Word gitu Kak. Seperti Bang Aswan itu kita tulis langsung, atau mungkin ada PowerPoint-nya atau apa yang bisa kita share? Di PowerPoint, Ibu. Di PowerPoint ya. Kira-kira kalau misalkan ada di WhatsApp Ibu, boleh dikirim saya, Bu? Ya, sebentar saya cari ya. Ya.
Ya. Kalaupun misalnya nggak bisa malam ini, untuk materi malam besok bisa. Iya, kita masih ada waktu sekitar 33 menit ya. Ya, 23 menit. Sambil Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan sambil menunggu share screen atau PowerPoint yang ingin Ibu Siti Hatimah bagikan kepada kita. Oke, sudah saya kirim, Ibu. Oh, baik, siap. Baik, mohon ditunggu. Akan saya share screen. Baik. Baik, apakah nampak? Ya, kelihatan, Ibu. Oh, baik. Baik, Bu, boleh disampaikan atau langsung beberapa, sudah slide berapa tadi ya? Atau belum ada, Ibu. Oh, baik. Belum. Baik, ya. Ibu kasih arahan, nanti akan saya next gitu ya. Ya, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Semoga Bapak Ibu tidak bosan untuk belajar bersama malam ini bersama kami, saya dan Ibu Nani. Iya, sebelum saya mulai, saya itu sangat senang sekali bisa berpartner dengan Ibu dosen yang baik hati ini. Saya jadi banyak belajar dari beliau. Saya juga belajar, Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Justru saya, Bu, belajar dari Bapak Ibu semua di sini, Bu, benar. Iya. Oke, kita akan bagaimana cara membuat tulisan lebih panjang dan tidak membosankan. Ini khususnya untuk Bapak Ibu yang menulis buku fiksi, bisa cerpen, novel, dan lain sebagainya. Ada 3 mantra. Ada 3 mantra menulis yang diajarkan oleh Pak Astuan kepada saya pada waktu itu. Kita akan lihat apa saja 3 mantra itu. Nah, kenapa tulisan pendek? Kalau tulisan pendek biasanya penulisnya itu terlalu to the point. Ternyata nggak bagus juga ya kalau terlalu to the point. Itu membuat pembaca menjadi bosan, cepat bosan untuk membaca tulisan kita. Makanya kadang dalam menulis buku fiksi terutama, itu penulisnya itu selalu membuat tulisan yang indah-indah, membuat kita itu seakan-akan seolah-olah melihat langsung, merasakan apa yang dia tulis di bukunya. Contoh nih ya, dia begitu marah, sangat marah hingga wajahnya memerah. Kemudian dia sangat bahagia hari ini. Bahagianya hingga lupa dengan teman sebelahnya. Ini dirasa terlalu singkat. Tidak ada penggambaran marah yang secara detail. Ini tulisannya terlalu to the point. Sehingga selain membuat tulisannya pendek, kita juga yang membacanya menjadi cepat bosan. Kemudian untuk yang kalimat kedua itu tidak ada penggambaran bahagia itu seperti apa. Biasanya ada, kita tuh menggunakan majas hiperbola, membesar-besarkan gitu. Jadi bisa panjang tulisannya seperti itu. Silakan next, Ibu. Iya, mantra yang pertama yang kita gunakan untuk memperpanjang tulisan atau membuat tulisan kita menjadi panjang, yang pertama, kita bisa mendeskripsikan perasaan.
seperti perasaan marah, senang itu dideskripsikan dengan sejelas-jelas, sedetil-detilnya, sehingga orang yang membaca itu benar-benar seolah-olah menyaksikan sendiri, oh seperti apa itu orang yang marah itu yang ada di dalam tulisan di dalam buku itu. Saat marah misalnya, bagaimana marahnya orang itu? Apa tindakannya saat marah? Apakah ia mengepalkan tangan? Mengapa ia marah? Hal-hal seperti itu bisa kita tuangkan dalam tulisan kita, sehingga tulisan kita menjadi lebih panjang dan tentunya tidak membosankan. Kadang kalau orang marah itu wajahnya merah padam, kadang sambil mengepal, giginya sampai gimana ya? Giginya sampai bergemeletuk gitu ya, bagaimana bahasanya? Saking marahnya gitu, matanya merah besar, merah membara, napasnya kan seperti itu kita gambarkan sejelas-jelasnya. Ini akan membuat tulisan kita semakin panjang. Atau saat senang atau bahagia. Bagaimana jika tokoh Anda senang? Apakah ia bertepuk tangan? Kadang orang senang ada yang sambil bertepuk tangan. Apakah ia akan berlari menuju objek yang dia senangi? Misalnya bertemu dengan kekasih hati, bertemu dengan orang yang dicintai. Kadang kan karena saking senangnya, dia berlari menuju dengan senangnya. Apakah ia kehilangan kata-kata saking senangnya? Kadang sampai tidak bisa berkata-kata karena terlalu bahagia. Seperti itu. Jadi kita gambarkan, kita tuangkan dalam tulisan kita deskripsi tentang perasaan itu. Perasaan senang, perasaan marah, gelisah. Sehingga tulisan kita akan menjadi lebih panjang dan tidak membosankan. Kadang terasa lebih lebay karena terlalu banyak basa-basi. Enggak masalah Bapak Ibu. Kita lanjut Ibu. Nah ini, mendeskripsikan sedih tadi. Kalau pendek contohnya seperti itu. Dia tampak sangat sedih. Dia hanya berdiri sendiri di tepian pantai, menahan kesedihan ditinggal sang kekasih. Itu kalau yang to the point. Tapi kalau penulis yang bestseller, dia akan menguraikan, mendeskripsikan rasa sedih itu sedemikian rupa. Seperti ini contohnya, kakinya gemetar. Mungkin ia tak lagi sanggup untuk menahan semua beban yang hari itu meluluh lantakkan hatinya. Wajahnya terlihat sangat mendung, meski langit begitu cerah. Seakan semua keceriaannya telah terenggut. Kepalanya mendongak, mencoba menemukan wajah seseorang di tengah awan yang berarak. Zahra tak beranjak. Matanya menatap lekat cakrawala di ujung garis samudera. Dia masih berharap sang kekasih akan muncul dan menyapanya, berbincang dengannya, dan membawa serta semua kesedihannya ke dalam palung lautan terdalam, agar kesedihan itu tidak kembali. Tuh, dari yang tadinya cuma 2 kalimat, 2 baris, bisa jadi berbaris-baris dan berkalimat-kalimat. Begitu Bapak Ibu. Kita deskripsikan bagaimana rasa sedih itu, sehingga tulisan kita menjadi lebih panjang dan tentunya tidak membosankan. Oke, next Ibu. Untuk selanjutnya. Nah, kita langsung praktik. Ayo silahkan kita praktik gambarkan rasa sedih. Nah, versi Bapak Ibu bisa langsung dituliskan di chat box-nya Bapak Ibu. Penggambaran rasa sedih menurut Ibu kalau kita buat menjadi sebuah tulisan. Silakan Bapak Ibu. 2 menit saya tunggu. Tuliskan yang menggambarkan rasa sedih. Kalau Bapak Ibu sedih atau teman Bapak Ibu sedih, tuliskan. Bagaimana Ibu menuliskannya dalam sebuah tulisan. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Apakah sudah ada yang menulis? Belum ada? Ayo Bapak Ibu. Bagaimana menggambarkan rasa sedih? Jadikan kalimat-kalimat dalam paragraf dari rasa sedih. Ada yang sudah? Atau masih bingung?
Karena tiba-tiba disuruh menulis, mendeskripsikan rasa sedih. On progress, Bu. Iya, silakan. Kalau sedih itu gimana? Apakah sampai menitikkan air mata? Wajahnya tentunya apa ya? Biasanya wajah orang sedih itu seperti apa? Apa yang menyebabkan dia bersedih? Apa yang dilakukannya saat dia bersedih? Apakah dia tertunduk lesu? Apakah dia duduk? Menutup wajahnya, menangis terseduh-seduh? Banyak sekali. Apakah sudah ada yang selesai? Masih ditunggu? Kita tunggu dengan sabar ya Ibu Nani. Tapi Ibu, mungkin Jadi kalau saya masih mati. ya mungkin kalau nggak sedih bahagia boleh, mungkin ya Bu ya, karena tadi kan ada sedih Ini ada ada Ibu bahagia. Natali Hesti dari SMP 20 Singkawang, kita bacakan ya. Kita coba bacakan. Ya. Bulir bening itu saya coba bacakan dari Ibu Natali Hesti. Bulir bening itu hampir menggulir, menganak sungai pada pipiku saat ku selesaikan kalimat akhir pada tulisanku. Aku tak punya cukup kekuatan untuk membohongi diri sendiri. Melayang ingatanku ke masa silam. Slide-nya melintas. Wajah angku itu nihil senyum saat turun dari kereta yang membawanya kepadaku di Jogja. Wih, keren. Keren ya. Sedih. Pengen nangis deh kayaknya. Iya. Ini dari Ibu Karmila. Bawa perasaan ya jadinya. Itu berarti kita sudah sukses calon-calon penulis bestseller ini. Bu Hesti Hari ini kembali memang jagonya nulis loh Bu. Iya, oh pantas. Bisa-bisanya Pak Guntur aja itu Bu, jangan dipercaya. Iya, Ibu Karmila. Iya. Hari ini kembali diam, matanya tertunduk dalam. Kristal-kristal bening mulai mengalir di pipinya yang tirus. Ia menggigit bibirnya, wah saking sedihnya. Mencoba buliran air bening itu agar tidak tumpah. Keren Ibu, masih bisa dikembangkan ini. Saya tunggu buku-bukunya ini, insya Allah jadi buku yang bestseller. Dari Pak Guntur, hati Nia luluh lantak seketika. Melihat tubuh kecil itu tergeletak di pinggir jalan. Tangisannya pecah, lututnya lemas. Sesaat kemudian pandangan Nia gelap gulita. Pingsan dong. Ya Pak Guntur. Iya. Masih bisa dikembangkan ini Pak Guntur. Tangisannya pecah, masih bisa dikembangkan. Iya. Iya. Ibu Elvira, wah, matanya sayu. Bulir air mata jatuh seperti air hujan yang membasahi bumi. Wajahnya merah, hidungnya juga merah. Telapak tangannya menutup wajahnya. Berharap tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Gemuruh di hati mengguncang hingga ke seluruh tubuhnya. Ingin rasanya ia menangis kencang, tapi ia tak bisa. Ia hanya bisa menahannya. Menahan dan menahannya berulang kali. Hingga akhirnya ia terjatuh dalam tidurnya. Wes, mimpi nih, sampai jatuh dalam tidurnya. Keren ya, keren. Wow, udah keren. Nah, ini salah satu mantra untuk memperpanjang tulisan kita ya Bapak Ibu. Kita deskripsikan, nggak apalah, melebay-lebay sedikit kata orang sini nih, melebay-lebay sedikit untuk menghidupkan tulisan kita seperti itu. Oke Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan? Iya, silakan Ibu Nani, next. Siap Ibu. Iya. Berikutnya ini ya mendeskripsikan perasaan tegang. Contohnya, ini kalau pendek. Pendek bin membosankan. Aku sangat tegang, tubuhku mengeluarkan keringat dingin.
Ketegangan ini kian memuncak sehingga kata-kata, "Pak, saya ingin melamar anak Bapak," yang sudah saya siapkan tak kunjung terucap. Ini terlalu pendek, kurang. Masih kurang. Kalau penulis bestseller, ya saya yakin, nulisnya kayak gini. "Aku tak tahu kenapa kursi yang kududuki ini cepat sekali mengeluarkan hawa dingin." Saking tegangnya kan. Rasanya di pantatku bantalannya begitu keras dan mengeluarkan getaran hebat. Saking tegangnya. Jadi yang empuk pun jadi keras. Di depanku seorang laki-laki bertubuh tegap sedang duduk mengawasi setiap gerak-gerikku. Satu suara batuknya saja sudah mampu membuat jantungku berdentum dan mengacaukan seluruh ketenangan otakku. Keringat dinginku mulai berkumpul di telapak tangan. Jantungku semakin berdetak kian cepat. Tanganku tak kuasa berhenti bergetar. Seluruh bagian tubuhku terasa kaku. Tak mampu kugerakkan bahkan untuk sekedar mengambil segelas air teh yang telah tersaji. Ketegangan ini kian memuncak sehingga kata-kata, "Pak, saya ingin melamar anak Bapak," yang sudah saya siapkan tak kunjung terucap. Dari 3 baris menjadi berbaris-baris. Nih, teknik untuk memperpanjang tulisan, mendeskripsikan tegang. Jadi dilihat keadaan sekelilingnya, apa yang dirasakan, apa yang dilakukan ketika orang tegang. Itu semuanya diungkapkan dalam sebuah tulisan. Ini trik ya Bapak Ibu. Oke. Next, ada perang. Iya, next ya Ibu. Ya nggak apa-apa. Ya, siap. Ya, kita praktik lagi. Silahkan Bapak Ibu tuliskan. Ya, halo Bu Siti. Ya, sepertinya masih terkendala Bapak Ibu. Jadi boleh Bapak Ibu mempraktikkan, mendeskripsikan rasa tegang dan boleh menuliskannya di chat seperti tadi. Kami tunggu Bapak Ibu ya. Waktunya kurang 6 menit. Setelah latihan ini, insya Allah besok akan dilanjutkan kembali dengan materi yang sama, lanjutan dari materi hari ini. Nah, sebelum kita berakhir acaranya, silahkan praktik 2 menit untuk mendeskripsikan tegang dengan menulis di chat seperti tadi. Ini baru mantra pertama ya Ibu. Mantra kedua dan ketiga kita lanjutkan besok. Ya. Boleh Ibu, ini apa latihan dulu untuk mendeskripsikan rasa tegang, soalnya masih ada waktu. Iya. Kita tunggu. Oh, paling cepat ini Bu Natali. Benar kata Pak Guntur. Sepertinya dominan otak kiri Bu ya. Calon-calon penulis bestseller. Wow, kita lihat ya. Amin, amin. Iya. Kita tunggu bukunya. Kutangkap keterkejutan yang hebat melanda Bu Wiryo. Memang beliau mengucapkan kata tersebut lirih. Namun hentakan tangannya yang langsung mengusap dada membuatku terkejut juga. Kenapa Bu? Kekhawatiran yang muncul di benakku saat itu adalah Bu Wiryo mengenal mantan pacarku yang kumaksudkan. Atau lebih jauh, saudara dari istri mantan pacarku. Wah, gawat pikirku. Di saat seperti ini pun aku masih egois. Hanya memikirkan diri sendiri. Tanpa memikirkan perasaan Bu Wiryo yang mungkin saja terpukul mendengarkan kisahku. Beberapa saat kami terdiam. Aku mencoba menerka apa yang ada dalam benak Bu Wiryo. Lantas, tak berselang lama, Bu Wiryo memulai kembali obrolan yang sempat terhenti. Tegang, takut ketahuan ya Bu ya? Oh ya, ada ini. Bagus sekali Bu Natali. Sudah terbiasa menulis, jadi tulisannya lebih bagus. Calon penulis bestseller. Sudah bisa pandai merangkai kalimat. Mantap, Pak Guntur.
Kirain Pak Guntur ada ini. Ternyata tulisannya cuma mantap Pak Guntur. Deskripsi rasa tegangnya mantap gitu ya Pak Guntur. Halo Guntur. Keren. Iya. Luar biasa ya. Sepertinya kita malam ini baru sampai mantra pertama ya Bapak Ibu. Mantra kedua dan ketiganya kita lanjutkan besok. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan Ibu. Masih ada waktu. Barangkali Jadi, ada pertanyaan. Semoga Bapak Ibu tidak bosan bertemu dengan kita malam ini. Besok lagi ketemu. Alhamdulillah tidak bosan, ya Allah dapat ilmu baru luar biasa. Seru ya Pak Guntur. Terima kasih Pak Wah, Guntur. seru banget. Otaknya mulai mikir, ayo tulis, ayo nulis gitu. Ya, nulis, ayo. Kita menularkan virus-virus menulis dengan lingkungan yang ada di sekitar kita ya Bapak Ibu. Makanya selama ini kita cuman itu ya Pak Guntur, kita cuma males aja ya. Kalau di press kayaknya produktif juga. Iya, pastinya. Benar banget, ternyata kita produktif. Dengan sedikit paksaan mungkin ya, Bu Esti. Jadi bawah tekanan ya. Bekerja di bawah tekanan itu ya. Tapi jangan lupa bahagia ya Bapak Ibu. Pasti, karena pilihan itu, bahagia itu pilihan, Bu. Iya. Bahagia banget. Iya, kalau nggak pilih bahagia, pilih saya, nggak apa-apa. Kok saya rela. Guntur. Iya. Ya Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Cukup kayaknya, Bu. Cukup ya. Jangan lupa target menulisnya ya. Insya Allah. Ya. Untuk apa? Barangkali masih ada yang belum mengumpulkan tugasnya ya Ibu Nani ya. Masih ada nggak Bu Nani? Ada Ibu beberapa gitu. Kita masih ngecek sampai hari ini. Soalnya masih ada tahap editing sama layouting. Jadi kemarin yang sudah ada di link itu mohon maaf untuk linknya kami tutup agar kami bisa segera mengedit dan melayout yang sudah ada. Nanti Bapak Ibu yang mohon segera yang memang ketinggalan segera langsung japri saja Ibu ya. Jadi tidak di link agar kami langsung bisa mendeteksi nama-nama Bapak Ibu yang menyusul karena kalau di link itu nanti campur lagi dengan yang sudah kami pilih untuk segera diedit dan di layout ya. Itu yang pertama untuk antologi dan ISBN-nya. Lalu ada pertanyaan Ibu di chat saya. Mau nanya, kalau buku sudah jadi diketik semua, langkah apa selanjutnya untuk mendapatkan ISBN? Apakah cukup dengan kirim ke mentor atau bagaimana? Itu Bu pertanyaannya. Iya, saya jawab ya Ibu. Iya, silakan Ibu. Iya. Ini siapa tadi namanya itu ya? Ini kayaknya nama pena deh. Papa. Kalau nggak salah ini Bapak Hendra, maaf Pak, saya sambungkan soalnya tadi Ibu Siti sedang memberikan materi, jadi belum bisa baca chat dia. Jadi saya juga ini masih jadi host di Zoom, jadi belum bisa baca chat. Jadi ini saya bacakan, Mas. Ya Bu, silakan Bu. Ya. Iya. Nah untuk, ya, untuk pertanyaannya, kalau buku sudah jadi diketik semua, langkah apa selanjutnya untuk mendapatkan ISBN? Bapak Ibu, kenapa dari awal itu kita langsung minta syarat untuk ISBN? Karena 6 syarat yang kemarin yang Bapak Ibu kumpulkan itu, yang terdiri dari 6 itu ada judul buku, kemudian ada penulis, kemudian ada sinopsis,
kemudian ada daftar isi, kata pengantar, dan profil penulis. Itu kita minta di awal. Kenapa? Karena itu sebagai syarat untuk mengajukan ISBN. Sehingga nanti kalau buku kita udah jadi, udah diketik semua, ISBN-nya juga udah keluar. Jadi proses cetaknya jadi lebih cepat. Jadi untuk syarat untuk mendapatkan ISBN itu udah di awal ya. Makanya dari awal-awal diminta untuk membuat syarat ISBN yang 6 poin kemarin. Kemudian kalau memang udah jadi semuanya, Bapak Ibu, tulisannya seperti yang dilakukan Pak Stefanus, itu langsung dikirimkan semuanya kepada saya. Jangan lupa yang dikirimkan itu kirimkan dalam satu file ya Bapak Ibu, jangan banyak file, maksudnya atau boleh dikirimkan kembali beserta dengan kata pengantar, sinopsis, profilnya seperti itu, dijadikan satu dengan isi tulisan Bapak Ibu seperti itu, agar bukunya nanti utuh. Karena berhubung yang menulis ini banyak, takutnya nanti tercampur dengan yang lainnya seperti itu. Jadi sebaiknya isi dari tulisan Bapak Ibu itu juga untuk di bagian akhir itu juga menyertakan syarat ISBN yang udah dibuat di awal. Kan pada perjalanannya nanti daftar isi dan kata pengantar, seperti saya bilang tadi, kan pasti ada perubahan. Jadi daftar isinya juga harus dikirim, kata pengantar, profil penulisnya yang udah dikirim di awal juga nanti dikirim ketika buku Bapak Ibu sudah jadi semuanya seperti itu. Jadi dikirimkan utuh kepada kami supaya bisa kami edit dan di layout sehingga bisa kami kirimkan segera ke pencetak gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin bisa Ibu mungkin bisa dipahami. Ibu, jadi yang seperti yang Ibu bilang barusan, saya kan kemarin yang untuk penulisan ISBN kan sudah dikumpulkan, hanya kan memang perlu mungkin ada editan dari daftar isi karena saya membuat cerpen, mencoba membuat cerpen, lalu itu kan saya tidak tahu kira-kira berapa cerpen yang akan jadi gitu kan. Jadi ya mungkin perlu diedit juga di daftar isi saya gitu. Karena kemarin buatnya itu hanya cerpen 1, cerpen 2, harusnya kan judul gitu kan. Yang ada di daftar isi gitu. Iya. Iya, nggak masalah Ibu, karena untuk syarat ISBN yang 6 poin itu, dari ke-6 itu ada 2 yang masih boleh berubah. Yang masih boleh berubah itu adalah daftar isi dan kata pengantar. Sedangkan untuk judul, kemudian penulis, nama penulis, sinopsis dan profil penulis itu nggak boleh berubah lagi. Harus sama dengan yang pertama dikirim. Kalau untuk daftar isi dan kata pengantar, nggak sama dengan yang pertama dikirim juga nggak apa-apa Ibu. Begitu. Ya, begitu ya Bu Ida? Iya, sama-sama. Halo Ibu Nani? Iya Bu. Masih ada pertanyaan? Enggak. Ini daftar hadir ya? Iya, mohon maaf untuk daftar hadir. Yang benar yang paling bawah ya Bapak Ibu. Dan sudah saya share di grup juga. Karena yang di atas ini data peserta yang kemarin yang ukuran baju sama rekening. Jadi saya salah kirim tadi. Jadi ini yang benar yang bawah. Itu mungkin nanti ada tulisan bahan, bahan. Nah itu materi. Maksudnya materi yang disampaikan pada malam hari ini. Itu saja sih Bu, ya semoga Bapak Ibu tetap punya semangat untuk ontologi dan ISBN-nya ya Bapak Ibu. Ini kami berusaha untuk tetap mengejarkan, nanti misalkan ada Bapak Ibu yang tertinggal, karena ini kami hari-hari ini 2 hari ini langsung bekerja keras untuk segera mengumpulkan itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan, nah mungkin ada di Bapak Ibu yang sudah 60 halaman. Nah, berarti nanti dicatat oleh Ibu Siti dan saya selesai gitu ya. Jadi tinggal mengikuti materinya saja ya, Bu. Begitu ya. Iya, begitu. Untuk Bapak Ibu peserta yang belum mengisi data peserta, silahkan segera mengisi karena itu kita juga diminta oleh panitia pusat untuk segera
melaporkan hal itu gitu. Sayang sekali kalau misalnya ada data peserta yang belum mengisi datanya, kan? Karena di situ ada penggantian atau kita juga dapat baju ya Ibu ya, kalau nggak salah. Iya, ada bajunya. Iya. Iya, seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, terus semangat, jaga imunnya, tetap bahagia, cari inspirasi di mana saja, pasti kita akan dapat inspirasi. Ketika kita dapat inspirasi, jangan lupa langsung ditulis supaya tidak lupa. Nah, kapanpun, dimanapun kita dapat inspirasi, sebaiknya langsung ditulis untuk mengingatkan. Karena sekarang kita udah pakai smartphone, jadi pengingatnya gampang dan lebih mudah seperti itu. Pesan saya seperti tadi malam, terus semangat menulis, kemudian jangan takut salah dalam menulis. Tulis saja apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, ditulis saja, tulis-tulis dahulu, edit-edit kemudian. Itu pesan saya selalu dan selalu. Silakan dari Bu Nani mungkin. Ya, baik cukup Bu. Mungkin besok kita bisa ketemu lagi. Ya, oh ya, dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silakan. Itu Ibu mohon maaf, mau nanya tadi katanya ada link yang untuk baju atau apa itu ya? Ya, data peserta Pak. Yang di atas Pak, yang data peserta Pak. Ya, Itu boleh. Linknya ada di mana? Linknya ada di grup juga ada di chat juga Pak. Ada Pak yang tadi awal saya kirim itu data peserta tentang nomor rekening dan ukuran baju. Di situ ada kelas C. Kelas C berarti kelas SD ya Bapak Ibu ya. Kalau kelas A berarti kelas SMP. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi, silakan mengisi karena linknya tetap kami buka. Oh, data peserta ya? Iya, di data peserta. Data peserta. Kalau untuk daftar hadir hari ini yang di bawah itu Pak, yang 2 ada kelas C SD sama kelas A SMP. Oke, siap. Terima kasih. Ya, welcome. Ya, sama-sama. Ya, baik ya Bapak Ibu, mungkin tidak ada yang ditanyakan lagi. Insya Allah kita besok bertemu lagi ya Bu Siti. Ya, insya Allah. Ya. Semoga diberi kesehatan. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, kami mohon untuk on cam, kita akan mendokumentasikan, kita akan foto sesi bersama, silakan di on cam. Ya, setelah itu kita literasi. Setelah itu saya ambil screenshot dari kegiatan kita hari ini. Dan lampu menyala ketika mau. Baik. Mohon izin, saya tutup chatnya dulu. Ada 2 slide seperti biasa. Jadi ini slide-nya melompat-lompat. Jadi tetap Ibu tersenyum di depan on cam, ya. Sambil saya hitung 2 kali ya Bapak Ibu. Baik. 1, 2, 3. Tunggu sebentar, saya simpan di grup. Jadi kaku nih lehernya. Ya, untuk yang kedua, untuk slide yang kedua. Baik, untuk slide yang kedua, saya hitung 1, 2, 3. Sudah Ibu. Saya kembalikan ke Bu Siti. Mungkin menutup. Terima kasih Bu Nani. Sama-sama Ibu. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini untuk belajar bersama. Jangan pernah bosan. Kita belajar bersama menulis. Tularkan virus-virus menulis kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti itu. Karena menulis itu baik, yang tidak baik itu yang tidak menulis. Ya, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau ada kelebihan itu semata karena Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan itu semata karena saya. Mohon maaf jika ada kata yang kasar, karena saya makhluk kasar, bukan makhluk halus ya Bapak Ibu.
Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera semuanya. Selamat malam. Dan selamat istirahat sama-sama. Besok kita bertemu lagi. Ya, malam Ibu. Selamat malam. Ya, salam sejahtera semuanya. Semoga sehat. Kita bertemu besok lagi. Mohon izin saya tutup Zoom-nya. Insya Allah recordnya akan segera kami kirimkan karena proses dari ini membuat di link YouTube itu memang memerlukan waktu. Jadi mohon maaf. Insya Allah nanti pasti akan kami kirim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.